الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha
fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi, kepada sidang Jumat sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berbekal takwa di dalam perjalanan kita menuju Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menghadap Allah adalah takwa. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keselamatan seseorang di dalam perjalanan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan yang namanya hati yang benar, hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak bermanfaat harta seseorang, anak-anak seseorang, kecuali datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang benar. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika surga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib." Ketika surga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang bertakwa, dan surga itu tidak jauh darinya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga tersebut kepada orang-orang yang mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga larangan-larangan Allah serta perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan seseorang, keselamatan seseorang ketika seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari fitnah syahwat dan selamat dari fitnah syubhat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, kata para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Manusia yang paling afdal itu manusia yang seperti apa? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mahmumil qalbi saduqul lisan." Yaitu setiap orang yang dia mahmumul qalb dan dia saduqul lisan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuhu." Lisan yang jujur kami tahu. Sedangkan mahmumul qalbi, apa itu mahmumul qalbi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa taqiyyu an-naqi." Dia adalah orang yang bertakwa dan dia adalah orang yang hatinya bersih. La ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Tidak ada dosa di dalam hatinya, tidak ada kedengkian di dalam hatinya, tidak ada hasad di dalam hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keselamatan seseorang, keberhasilan seseorang dan kebahagiaan seseorang selalu dikaitkan dengan baiknya hati dan selamatnya hati, ternyata di sana ada sesuatu yang merusak hati, yang banyak orang gak sadar kalau itu adalah merupakan sesuatu yang berbahaya bagi hati kita, yaitu seringnya seseorang berdebat, seringnya seseorang itu berargumentasi dan beradu pendapat, dan ini adalah merupakan suatu penyakit, yang penyakit ini adalah merupakan penyakit yang berbahaya,
penyakit yang bisa merusak hati seseorang, penyakit yang bisa menjadikan hati seseorang itu menjadi hati yang mati. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana za'imun fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin ada satu tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebuah kedudukan di surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mereka meninggalkan debat meskipun mereka adalah orang yang benar. Dan inilah yang harus kita ambil pelajaran dari apa yang Rasulullah SAW telah sampaikan kepada kita, bahwasanya ketika seseorang meskipun dia dalam keadaan benar, Rasulullah SAW menjanjikan surga bagi orang tersebut ketika seseorang meninggalkan debat meskipun dia dalam keadaan benar. Dan yang paling kita sedihkan di hari-hari ini, bagaimana perdebatan, adu argumen, ngerasa dirinya adalah orang yang paling benar, itu banyak sekali. Dan di setiap tempat, baik itu di sosial medianya, baik itu di Facebooknya, baik itu di grup-grup WhatsAppnya, baik itu di Instagramnya, ataupun dalam keadaan yang nyata ketika seseorang mereka duduk, mereka begitu senang untuk berdebat, mereka senang untuk mereka adu argumen. Padahal ini adalah merupakan penyakit yang harus kita tinggalkan, penyakit yang harus kita betul-betul tinggalkan. Oleh karena itu dikatakan oleh Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengatakan kepada Imam Dawud At-Tai, kata beliau, lima atartal azwiya, kata beliau, kenapa engkau kok lebih suka untuk menyendiri? Kata beliau, sungguh aku berusaha untuk memaksa diriku untuk tidak berjidal, untuk tidak berdebat. Kemudian beliau mengatakan, aku ketika ada majelis ilmu, aku hadir di majelis ilmu tersebut, kemudian aku duduk dan aku mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru kami. Kemudian aku tidak mengatakan sesuatu apapun dan kemudian aku insiraf, kemudian aku berpaling. Itu semua dikatakan oleh Imam Dawud At-Tai agar seseorang meninggalkan dan berusaha untuk apa? Menghindar dari yang namanya perdebatan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Imam Auza'i rahimahullahu taala ketika beliau berbicara tentang masalah debat ini. Kata beliau, "Idza aradallahu biqaumin syarra." Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan pada suatu kaum itu keburukan, kata Allah Subhanahu wa taala, alzamahul jidal. Seseorang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjidal, wa mana'ahum al-amal, dan dihalangi dari yang namanya beramal. Begitu pula dikatakan oleh Imam Ma'ruf Al-Karhi, dan ini juga dipetik oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, ketika beliau mengatakan, idza aradallahu bi'abdin syarra, kalau seorang diinginkan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, aghlaqa anhu babal amal, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu untuk beramal, wa fataha lahu babal jidal, dan dibuka kepadanya pintu-pintu perdebatan. Ini adalah merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu pula dikatakan oleh para ulama, ini adalah merupakan celaan yang dimana seseorang banyak berdebat bi ghairi ilmin wala huda, tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan namanya perdebatan, namanya saling adu argumen dan berusaha untuk mempertahankan diri. Ini semua tidak lain kecuali berlandaskan karena kibr, karena kesombongan yang ada di dalam dirinya. Karena apa? Ijabul mar'i bi nafsihi, karena seseorang terlalu bangga terhadap ilmunya, terlalu bangga terhadap dirinya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak mencela dan melarang orang-orang yang mereka berdebat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Sebagian manusia ada yang mereka suka berdebat tanpa ilmu, tanpa huda, tanpa petunjuk. Mereka enggak punya petunjuk, mereka enggak punya ilmu, tapi suka berdebat. Dan ini kita saksikan bukan hanya sekadar di dunia nyata, tapi di dunia internet, di dunia maya. Bagaimana orang yang enggak punya ilmu dan mereka begitu mudahnya mengatakan, kalau menurut ana, kalau pendapat ana, kalau menurut si fulan, kalau menurut si fulan.
kenapa seseorang tidak lebih baik diam dan dia berusaha untuk beramal apa ilmu yang telah dia pelajari. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i dan itu yang dikatakan oleh Imam Al-Karhi ketika beliau mengatakan, Allah kalau pengen kebaikan bagi seorang hamba bukan dibukakan pintu debat, tapi dibukakan pintu amal. Tapi kalau seseorang dibukakan pintu debat, maka berhati-hatilah, sesungguhnya itu adalah merupakan tanda-tanda keburukan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan dan menurunkan kepada kita semua bagaimana cara kita untuk kita berdebat. Dan apakah perdebatan yang terjadi di antara kita bukan hanya sekedar di antara kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketika kita berdebat dengan orang yang mereka bukan orang muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, illa alladziina dzalamu minhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Kecuali di antara mereka yang mereka adalah orang-orang yang zalim. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab tafsirnya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, ketika seseorang dia mau berdebat, dia mau mempertahankan argumentasinya, maka hendaknya seseorang pertama harus mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena seseorang itu ingin menolong dirinya sendiri. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, termasuk di antara syarat seseorang itu boleh untuk berdebat, yaitu dengan bahwasanya dia harus punya ilmu. Kalau dia tidak mempunyai ilmu tentang hal itu, lebih baik diamnya dia daripada dia berbicara. Kemudian yang disebutkan juga oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa billati hiya ahsan, perdebatan itu harus dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik, tidak menyerang pribadi. Yang disampaikan itu adalah merupakan sesuatu yang itu adalah merupakan bernilai ilmu. Ini salah satu yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Akan tetapi sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, perdebatan belum tentu akan selesai dengan baik. Justru malah perdebatan akan menjadikan tafarruq. Perdebatan akan menjadikan perpecahan di antara kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika setelah menjelaskan tentang ayat perdebatan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum." Katakanlah Muhammad, cukup Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi antara diri kita dan diri kalian. Perdebatan yang terlalu panjang itu tidak akan pernah bermanfaat. Perdebatan yang terus-menerus justru akan menjadikan perpecahan di antara kaum muslimin. Kalau seseorang dia sudah tidak ketemu titik tengahnya, maka katakanlah kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Kita akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menghakimi nanti di pada hari kiamat. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit inilah yang harus betul-betul kita hati-hati. Kalau kita ingin hati kita terus sehat, kalau kita pengen hati kita terus mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen hati kita terus mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, utrukul jidal wal mirah. Tinggalkan jidal, tinggalkan perdebatan, tinggalkan mirah, saling adu argumen. Katakanlah qul amanna billah, katakanlah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma abqaitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.